Shalom, Happy Sunday setiap jemaat Tuhan. Senang sekali pada kesempatan kali ini, di minggu ini, kita kembali sama-sama dapat berkumpul. Walaupun kita tahu kita nggak di tempat yang sama, tapi kita percaya hadirat Tuhan ada bagi kita semua. Di bulan ini, masih dengan tema yang sama, Healthy Life, kita sudah diberkati sepanjang 2 minggu ini. Dan kita percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang disampaikan akan menjadi berkat, akan menjadi kekuatan, menjadi suplemen yang baik bagi kita semua. Kembali di minggu ini kita akan kembali diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita akan membaca sebuah ayat yang terambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-25. Saya akan membacakan menggunakan Alkitab Indonesia terjemahan baru. Firman Tuhan berkata, "Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi." Satu kata yang begitu powerful dan begitu kuat bagi setiap kita adalah pertandingan. Kita percaya setiap kita saat ini sedang ada dalam sebuah pertandingan, big event, prime time untuk kita semua. Mungkin ada yang dari kita baru memulai, sedang di tengah, ataupun sedang akan menyelesaikan pertandingan kita. Tapi kita percaya satu hal, dikatakan tadi, menguasai dirinya dalam segala hal. Baiklah kita, apapun kondisi kita, apapun jernih kita saat ini, bila kita dapat menguasai diri kita, dan terutama saat kita dapat menguasai diri kita dapat tinggal tenang dan memuji, menyembah nama Tuhan. Sebentar kita akan dipimpin oleh Praise and Worship Team. Saya mengundang kita semua mempersiapkan diri kita, mempersiapkan hati kehidupan kita, biarlah kita dapat memuji, menyembah nama Tuhan. Karena kita percaya pujian penyembahan kita akan powerful, akan mendatangkan kekuatan, dan akan mendatangkan mujizat bagi setiap kita. Have a blessed Sunday. God bless you. Mari saudara, ajar kami berdiam di hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu Kau Yesus. Oh God. Mari saudara, nyanyikan. Ajar aku berdiam, dekati hati-Mu. Di saat ku berpaling, temukan cinta-Mu. Di sana
sungguh-sungguh hidupku hanyalah untukmu. Segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Sungguh Tuhan, kami mau diajar untuk berdiam di hadirat-Mu, karena kami tahu di dalam hadirat-Mu, di sana kami menemukan kekuatan baru setiap hari. Hanya di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami menemukan kasih yang sejati. Kami menemukan kuasa-Mu ya Tuhan. Kami menemukan hati-Mu ya Bapa. Kami rindu akan Engkau Tuhan. Kami ingin mengenal-Mu lebih dalam Bapa. Bapa, pegang tanganku. Aku rindu
Puji Tuhan, kita semua sudah dibantu oleh Praise and Worship Team dalam pujian penyembahan kita. Dan kita percaya setiap perkataan pujian yang sudah kita sampaikan barusan nggak sia-sia, tapi mengandung kuasa bagi kita semua. Tiba saatnya kita akan sama-sama sebagai suatu keluarga, one family, kita akan menyatukan hati kita. Mungkin kita nggak di tempat yang sama saat ini, but it doesn't matter. Karena satu keluarga dimanapun kita berada, firman Tuhan berkata, doa orang benar bila dinaikkan dengan sungguh-sungguh besar kuasanya. Kita satukan hati kita, bahkan saya mengundang kita semua untuk boleh mengangkat tangan kita di rumah kita, dimanapun kita berada saat ini. Dan kita akan mendoakan setiap pokok-pokok doa yang sudah dituliskan oleh keluarga kita sendiri sepanjang minggu ini. Kita satukan hati dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat setiap keberadaan kami. Kami mengucap syukur untuk setiap penyertaan Tuhan yang gak habis-habisnya bagi setiap kami. Saat ini Tuhan, kami ingin satukan hati kami Tuhan. Kami ingin mensupport setiap pokok doa yang sudah kami terima sepanjang minggu ini. Kami berdoa Tuhan untuk keluarga kami yang mungkin saat ini sedang sakit COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan dengan bilur-bilur darah-Mu Tuhan, kesembuhan dapat diterima oleh keluarga kami ini Tuhan. Kami berdoa untuk setiap tenaga medis yang membantu. Kami berdoa untuk setiap obat-obatan, suplemen yang diterima oleh keluarga kami Tuhan. Biarlah Engkau berkati dan Engkau urapi Tuhan, sehingga kesembuhan, pemulihan yang terbaik diterima oleh keluarga kami Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga FLC yang baru saja kehilangan seorang adik. Orang tua terkasih, kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata, enggak sekali-kali pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Mungkin saat ini mereka sedang dirundung duka, dirundung sedih Tuhan. Tapi kami berdoa, kiranya penghiburan daripada-Mu, damai sejahtera daripada-Mu sendiri Tuhan, ada bagi keluarga kami ini Tuhan. Di kesempatan ini juga Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang saat ini menyatukan hati kami untuk berdoa Tuhan. Kiranya Engkau bantu setiap journey perjalanan kami. Kiranya Tuhan, apapun tantangan ada di depan kami, firman-Mu berkata Engkau akan menguatkan setiap kami Tuhan. Berkati kami Tuhan, dan kami percaya semuanya kami minta hanya di dalam nama Yesus. Amin. Jemaat Tuhan, pokok-pokok doa tadi yang sudah saya katakan, kita terima langsung dari setiap jemaat Tuhan yang mengirimkan sepanjang minggu ini. So di kesempatan ini, kami mengundang setiap jemaat Tuhan juga untuk mengirimkan setiap pokok-pokok doa yang mungkin ada bersama saudara saat ini. Kita percaya doa yang kita naikkan bersama-sama sebagai suatu family dengan satu kesepakatan, mujizat ada bagi kita semua. Puji Tuhan, di kesempatan kali ini juga kita mendapatkan satu buah praise report yang sudah dikirimkan oleh keluarga kita sendiri yang doanya sudah dijawab Tuhan. Praise reportnya berkata, pemulihan dari sakit stroke. Kita ingat beberapa minggu lalu kita doakan pokok doa ini, dan hari ini kita terima kabar bahwa pemulihan diterima oleh keluarga kita. So puji Tuhan untuk berita yang gembira ini. Dan bagi jemaat Tuhan yang mungkin sudah ada doa yang sudah terjawab sepanjang minggu ini, saya mengundang, yuk sama-sama sebagai satu keluarga kita celebrate, kita rayakan praise report kita ini secara bersama-sama. Di kesempatan ini saya juga mengundang jemaat Tuhan yang belum tergabung di sebuah keluarga Passion. Yuk gabung di keluarga Passion, dan biarlah keluarga Passion ini bisa menjadi tempat yang baik untuk bertumbuh bersama-sama. Jemaat Tuhan dapat mengirimkan melalui form di Linktree yang sudah disediakan atau menggunakan nomor WhatsApp yang tertera di bawah ini. Saatnya kita akan menerima kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang kita semua, yuk siapkan hati kita, siapkan kehidupan kita. Kita terima kebenaran firman ini dengan antusias, dengan gairah yang baik. Karena kita percaya setiap kebenaran firman Tuhan yang akan kita terima dapat menjadi kekuatan, makanan yang sehat dan baik bagi kehidupan kita. Have a blessed service and God bless you. Puji Tuhan, senang bisa berjumpa lagi hari ini di online Sunday Service FLC. Saya percaya dari tadi teman-teman FLC telah membantu kita
semua kita menikmati dan pasti diberkati. Tiba saatnya kita akan menerima firman. Dan sepanjang bulan Februari ini FLC punya satu judul di mana setiap minggu kita belajar tentang healthy life atau bicara tentang hidup yang sehat. Nah, saya mau beri judul hari ini. Pada minggu ketiga ini, judul firman Tuhan adalah sehat itu seimbang. Sehat itu seimbang. Kalau kita bicara kata seimbang artinya tidak berat sebelah. Kalau kita ingat nasihat, biasanya orang tua sampaikan nasihat untuk anaknya yang lagi sekolah, selalu biasanya nasihatnya dibilang begini, jangan main terus, tetapi belajar juga, jangan lupa belajar. Kalau kita di dunia pekerjaan, seringkali ada nasihat dibilang, jangan kerja terus sampai lupa dengan keluarga. Kenapa? Karena waktunya, emosinya, perasaan, energinya semua habisnya itu di pekerjaan. Jadi nggak punya waktu lagi, nggak bisa maintain emosi untuk keluarga. Kalau kita bicara tentang keuangan, ada nasihat dibilang, aduh jangan cari uang melulu. Sampai lupa menikmatinya. Sampai banyak nyari, cari terus uangnya dan lupa dengan nilai juga harus berbagi. Nah, seringkali inilah gambaran kehidupan kita. Di mana ada hal-hal yang kita lakukan di area hidup kita, menjadi gaya hidup kita tetapi nggak seimbang. Berat sebelah. Olahraga terus sampai lupa istirahat. Lama-lama apa? Badan capek. Imun sistem turun, sakit juga. Jadi penting untuk kita bisa belajar, bahkan Tuhan mengingatkan kehidupan kita karena kita semua ada di kehidupan ini. Kehidupan yang kita jalani setiap harinya dan untuk itu kita harus belajar punya hidup yang seimbang. Tidak berat sebelah. Itulah kenapa judul hari ini sehat itu seimbang. Sebelum lanjut, sama-sama yuk kita bersatu di dalam doa dan biar Roh Kudus bantu kita semua supaya kita bisa tetap menjalani awal tahun ini di minggu ketiga Februari ini dan kita percaya hal-hal yang terbaik dari Tuhan itu pasti digenapi. Tapi diperlukan respon kita juga untuk mengerti bagaimana menjalani hidup terbaik di dalam Tuhan. Bapak hamba berdoa pagi hari ini. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk waktu yang Kau berikan kepada kami untuk bisa bersekutu. Karena kami percaya di hadirat-Mu, kami menerima lawatan, kami menerima kuasa, jamahan. Bahkan terlebih saat ini kami akan terima firman-Mu. Berbicaralah Bapa di kehidupan hati kami semua, supaya kami tetap bisa melanjutkan hidup kami di jalan-jalan-Mu. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Kita yang siap menerima firman dan diberkati. Yuk sama-sama kita katakan amin. Sehat itu seimbang. Hidup yang sehat adalah hidup yang mampu menemukan keseimbangan dalam menjalani kehidupan itu sendiri. Hidup yang seimbang apa sih artinya? Nih, bisa dicatat nih. Hidup yang seimbang itu artinya hidup yang mampu mendorong diri sendiri untuk tidak hidup di dalam comfort zone. Apalagi arti hidup yang seimbang. Hidup yang seimbang adalah melakukan hal-hal yang tidak biasa. Melakukan hal-hal yang baru. Atau bahkan melakukan hal-hal yang berat. Jadi kita dilatih untuk bisa terus hidup tidak pasif, tetapi secara dinamis bisa terus belajar beradaptasi dan tidak takut kepada perubahan. Hidup yang seimbang adalah hidup yang mau menambah keahlian-keahlian baru di hidup kita. Karena kita percaya kita diciptakan oleh Tuhan secara luar biasa dan kita hidup ada dalam rencananya dan percayalah
Tuhan tidak pernah mau saudara dan saya menjalani hidup yang setengah-setengah. Dia mau kita selalu bisa menjalani hidup yang terbaik. Tetapi seimbang. Itulah kenapa jangan berhenti belajar. Kalau ada hal-hal baru yang bisa melengkapi hidup kita, kenapa tidak belajar? Kenapa tidak dicoba dan dilakukan? Hidup yang seimbang adalah, ini juga penting nih. Artinya, hidup yang mampu menceritakan dari kehidupan itu sendiri. Karena pada akhirnya, seluruh kehidupan kita, apapun yang sedang kita lakukan, yang akan kita lakukan, tentunya kita sadar semuanya adalah titipan Tuhan. Dan semuanya punya satu tujuan. Dikembalikan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan salah satu cara terbaik untuk mengembalikan segala sesuatu yang Tuhan telah berikan, dikembalikan bagi Dia adalah lewat menceritakannya. Bersaksi. Itulah kenapa setiap kita harus bisa punya hidup yang seimbang. Seimbang itu artinya adalah juga mampu menceritakan kehidupan yang kita jalani sehari-hari. Karena pada kenyataannya di kehidupan ini kita selalu diperhadapkan dengan situasi-situasi di mana kita harus selalu siap beradaptasi. Perubahan terjadi di mana-mana, penyesuaian perlu kita lakukan. Tapi itulah kehidupan. Makanya kita harus belajar juga hati-hati dengan apa yang kita jalani. Jangan sampai apa yang kita jalani menjadi tidak seimbang. Ada yang berat sebelah. Ada area-area yang kita terlalu fokus mungkin sampai kita lupa bahwa kita juga punya prioritas. Prioritas yang harus dijalani. Karena kembali, terlepas dari semuanya, tadi saya bilang semua kita dalam hidup ini punya prioritas. Prioritas dalam keluarga, betul ya, prioritas dalam pekerjaan, prioritas di dalam hubungan, prioritas hidup dalam komunitas. Karena komunitas bukanlah hal yang aneh. Justru hari-hari ini kita harus percaya bahwa komunitas menjadi sebuah gaya hidup. Tentunya komunitas seperti apa ya? Komunitas sebagai kehidupan tubuh Kristus. Gereja Tuhan seperti yang gereja kita FLC miliki, yaitu apa? Passion. Di mana kita bisa berteman, membangun apa? Hubungan relasional. Untuk apa? Untuk saling mengingatkan, menguatkan, belajar sama-sama bertumbuh. Di dalam apa? Nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Supaya setiap kehidupan firman bukan hanya kita ketahui di dalam pengetahuan pikiran, tapi belajar sama-sama di komunitas bagaimana mengaplikasikan firman di kehidupan sehari-hari. Dan dalam komunitas kita bisa belajar, kenapa? Karena di situ ada rasa aman, ada rasa penerimaan, saling membantu, saling menolong. Karena itu nilai-nilai yang dihidupi. Makanya jangan aneh dengan komunitas. Karena berkomunitas adalah salah satu bagian kehidupan yang bisa membuat kita menjadi pribadi, bahkan keluarga yang seimbang. Dalam komunitas kita tahu bahwa ternyata bukan hanya kita doang yang dalam pergumulan. Bukan kita doang yang dalam kekurangan. Ternyata ada sesama kita juga yang mungkin mengalami yang sama dengan kita. Tetapi tidak menyerah, tidak putus asa. Karena kita tahu Tuhan kita lebih besar dari semuanya. Nah, hari ini saya mau sampaikan, saya berdoa biar kita keluarga FLC bisa benar-benar dari awal tahun 2021 ini benar-benar menjalani hidup yang seimbang. Ini firman bukan hanya saya bagikan karena saya mau melakukan itu, tapi apa yang Tuhan titipkan juga dan Tuhan percayakan dalam perjalanan kehidupan saya secara pribadi. Termasuk dalam kehidupan berumah tangga, berkeluarga, dan dalam panggilan gereja Tuhan. Jadi ini bukan hanya sekedar pengetahuan, tetapi apa yang saya bagikan adalah kehidupan, nilai-nilai yang saya hidupi setiap harinya bersama dengan keluarga. Dan di dalam apa? Kebenaran kehidupan kehendak Tuhan. Di mana kita belajar sama-sama, bukan hanya merenungi firman atau belajar firman, tapi berusaha bersama-sama melakukan, mengaplikasikan firman dalam apa? Bantuan dan tuntunan Roh Kudus. Sehingga saya mau bagi nih sama-sama buat kita semua. 3 hal wajib untuk bisa punya hidup yang seimbang. 3 hal wajib untuk bisa punya hidup yang seimbang. Siap ya? Siap, catat ya. Penting supaya apa?
Ini tadi saya bilang, kehidupan keseharian kita jangan sampai ada yang berat sebelah. Tapi belajar bisa hidup yang seimbang hari demi hari dalam bantuan pimpinan Roh Kudus. Dan saya percaya kita bisa kembalikan segala sesuatunya dengan bangga, dengan penuh sukacita, ada harapan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang pertama, hal wajib yang pertama untuk bisa hidup seimbang. Catat, tidak mudah menyerah. Untuk bisa punya hidup yang seimbang, kita harus punya sikap hidup yang pertama, wajib tidak mudah menyerah. Artinya, berjiwalah besar, jangan minderan. Ini penting loh, karena kita tahu dunia nggak semakin lebih baik. Dan kita hidup di dunia ini nggak sendirian. Setiap hari kita harus berinteraksi. Bahkan di tengah-tengah kondisi pandemi global ini, kita juga nggak terus-terusan bersembunyi, menyendiri. Enggak, ada kehidupan yang kita lanjutkan. Kehidupan yang kita benar-benar hidupi. Ada interaksi antara kita dengan sesama. Ada pekerjaan-pekerjaan yang perlu kita lakukan. Ada kegiatan-kegiatan harian yang kita lakukan. Dan hal ini di tengah-tengah kondisi yang tidak mudah bagi dunia, bahkan di antara kita sedang mungkin lagi mengalami pergumulan-pergumulan yang berat. Saya ingin katakan, jangan menyerah. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Firman-Nya ya dan amin. Dan firman Tuhan pasti digenapi. Bahkan di atas kayu salib dia katakan dunia sudah dikalahkan. Itulah kenapa penting kita perlu pahami diri kita. Kenali lagi jati diri, identitas kita. Dan apa yang Tuhan Yesus sudah lakukan untuk kita. Kita gak bisa jalani hidup yang terbaik, bahkan imbang hari-hari ini kalau kita minderan. Kalau kita gak berjiwa besar. Itulah kenapa Yohanes 8 ayat 40 itu berbicara tentang kebenaran adalah memerdekakan. Disitulah saat dimana Yesus pergi berkeliling menyampaikan firman. Dan ternyata waktu Yesus sendiri yang menyampaikan firman, kabar baik, kebenaran itu, dia menghadapi tantangan dan pergumulan. Dan gak sedikit orang yang ingin bukan hanya menjauh atau ingin mengganggu dia dalam pelayanannya, tetapi ingin membunuh dia. Makanya di ayat yang ke-40 Yohanes 8 dikatakan, tetapi yang kamu kerjakan, kata Yesus, ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Jadi kalau saudara baca satu perikop itu, di mana saudara bisa melihat Yesus sendiri mendapat tekanan. Mendapat serangan dari orang-orang, bahkan dikatakan ingin membunuh dia. Tapi apakah Yesus mundur? Apakah Yesus menyerah? No. Yesus tetap menyampaikan argumen-argumennya. Pemahaman dan pandangan yang dia percaya. Tetapi yang dahsyat adalah Yesus tidak berhenti melakukan prioritas, melakukan panggilannya. Dia tetap melanjutkan dan memberi yang terbaik dalam pelayanannya, menyampaikan kebenaran itu sendiri. Hal yang sama dengan kita. Jangan berhenti. Jangan berhenti. Tetapi kembali renungi kehidupan tentang jati diri, tentang identitas dan apa saja yang Yesus sudah lakukan di atas kayu salib. Begitu sempurna buat kita. Terima itu. Dan biarlah setiap saudara, waktu saudara menyaksikan online Sunday service ini, kasih Tuhan, lawatan Tuhan menjamahmu dimanapun Anda berada. Sehingga kita semua percaya bahwa di Februari minggu ketiga ini, 21 Februari ini, kita semua memiliki hidup dan keluarga yang utuh di dalam Tuhan. Bahkan 2 Tawarik 15 ayat ke-7 berkata, tetapi kamu ini, kuatkanlah hatimu. Jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Mata Tuhan tidak pernah tertutup. Dahsyat ya. Tuhan Maha tahu atas setiap usaha jerih payah kita. Setia. Kerjakan yang terbaik. Berhenti membandingkan diri. Semua kita
sudah punya bagian. Dan bagian yang terbaik yang Tuhan titipkan dan tetapkan untuk kita tidak akan tertukar. Termasuk berkat. Berkat tidak pernah tertukar. Kuncinya adalah setia, taat, dan lakukan yang terbaik. 1 Yohanes 4 ayat 1 berkata apa? Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu. Apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Yang pertama, hal wajib pertama untuk bisa hidup seimbang. Jangan menyerah. Artinya berjiwalah besar. Jangan minderan. Karena kita punya Tuhan yang besar. Itulah kenapa tugas kita. Jangan sembarangan menerima apapun untuk kita percaya. Jangan sembarangan menerima apapun untuk kita jadikan nilai-nilai hidup kita. Ujilah segala sesuatu. Artinya jangan berhenti. Punya hati kehidupan yang berpusat, berfokus kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Jangan jadikan dunia ini menjadi tuan atas hidupmu, atas masa depanmu. Masa depan kita bisa ada karena Tuhan yang sediakan. Hari ini, minggu ketiga Februari bisa ada. Dan kita percaya kita semua mau dan kita terus tidak berhenti berdoa. Kita bisa melanjutkan Februari terbaik sampai selesai. Semuanya hanya karena Tuhan. Tuhan pemegang kendali. Dialah pemilik kehidupan ini. Yang Dia mau adalah saudara, jangan menyerah. Terus percaya, setia, taat, dan lakukan yang terbaik. Hal wajib kedua yang bisa dicatat untuk punya hidup yang seimbang. Catat nih, mengandalkan Tuhan. Artinya mengandalkan Tuhan itu apa? Mengandalkan Tuhan adalah hal wajib untuk bisa punya hidup yang seimbang. Tidak berat sebelah. Artinya begini, jangan hanya melihat dan terinspirasi perbuatan manusia. Tetapi takjub dan percayalah akan karya Tuhan. Karena hari-hari ini kita mudah dengan cepat melihat, bahkan terinspirasi, menjadi gairah oleh perbuatan-perbuatan manusia dan kita mulai seakan-akan dan rindu dan mau kita bisa seperti mereka. No. Tuhan punya rencana terbaik buat setiap kita. Dan Dia berjanji kita tidak akan ditinggalkan apalagi sampai dipermalukan. Makanya hari ini jangan hanya takjub dan terinspirasi oleh perbuatan manusia. Tapi takjub dan percayalah kepada karya-karya Allah yang hebat yang sudah tercatat di firman-Nya. Dan saya percaya dunia belum ada, firman Tuhan sudah ada. Karena dunia sendiri dijadikan oleh firman-Nya. Hal yang sama hari ini, saudara dan saya ada. Karena Tuhan menjadikan hari ini, bahkan online Sunday service ini bisa ada. Karena Tuhan sendiri juga lewat firman ini ingin berbicara secara pribadi kepada Anda semua. Dimanapun Anda berada, Anda luar biasa. Keluarga Anda luar biasa. Dan Tuhan mau sesuatu yang dahsyat dan menakjubkan bisa terjadi di hidup Anda dan keluarga Anda. Karena Dia tahu pada akhirnya, ini bukan tentang Anda. Ini bukan tentang keluarga kita. Tapi ini tentang bagaimana kerajaannya, kemuliaan Bapa disempurnakan atas kita semua. Itulah kenapa Mazmur 33 ayat 18 berkata, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya. Dahsyat ya. Amsal 3 ayat 5 dan 6 gak asing buat kita. Alkitab bilang begini, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Andalkan Tuhan. Saudara mau damai, saudara mau ketenangan. Ini bukan tentang syarat-syarat hidup yang saudara mungkin punya checklistnya. Dimana kalau saudara telah melengkapi checklist syarat hidup saudara, saudara berkata,
Nah, saya baru bisa damai. Nah, saya baru bisa tenang. Kalau penghasilan saya sudah sekian, kalau saya punya pekerjaan di sini, oh kalau saya bisa pergi menyaksikan ini, oh kalau saya bisa raih impian saya yang ini, saya baru bisa damai, saya baru bisa tenang. Jangan salah, itu gak seimbang namanya hidupnya. Karena hidup yang seimbang adalah waktu kita bisa mengandalkan Tuhan. Mengandalkan Tuhan artinya apa sih? Takjublah dan percaya kepada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang Tuhan sedang siapkan dan kerjakan di hidupmu. Karena semua kita mau dipakai. Itulah kenapa dia berkata, manusia bisa merancang-rancang, tapi keberhasilan ditentukan oleh Tuhan. Bahkan dia yang meluruskan jalan kita. Yosua 10 ayat 25 berkata apa? Lalu berkatalah Yosua kepada mereka, janganlah takut dan janganlah tawar hati. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab secara itulah, perhatikan, akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Dahsyat. Apa yang Tuhan minta? Tuhan minta apapun yang engkau sedang takutkan, apapun yang sedang kau khawatirkan, bukan tentang bagaimana solusinya menghadapi ketakutan dan kekhawatiran dengan cara-cara kita, logika kita sendiri. Tapi Alkitab malah mengajarkan hal yang opposite, yang kebalikannya. Karena yang Tuhan mau adalah dari diri kita sendiri dulu kita belajar untuk percaya. Makanya Yosua katakan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab secara itulah akan dilakukan Tuhan kepada semua musuhmu yang kamu perangi. Jadi berbahagialah kalau detik ini semua kita masih bisa menyaksikan online Sunday service, khususnya gereja rumah kita, Forward Living Church. Kita bisa lakukan ini semua karena Tuhan mengizinkannya. Kelihatannya sepele. Kelihatannya di online Sunday service ini kita gak berbuat banyak. Tapi saya kasih tahu, di momen-momen seperti inilah, di momen-momen itu kita menganggap kita melakukan sesuatu yang kelihatannya lemah, singkat, sederhana, gampang dilakukan. Tapi saya ingin katakan, di momen inilah ketenangan dari Tuhan hadir di hidupmu. Kedamaian dari Tuhan hadir di hidupmu. Pengharapan dan mujizat-mujizat terbaik di bulan ini yang Tuhan sudah siapkan, Dia berikan hadir di kehidupan kita semua. Perhatikan, selama Anda hanya mengandalkan kemauan, rencana, dan jadwal hidup Anda akan selalu merasa akan terhambat dan takut. Seringkali stres saat ini dan khawatir tentang masa depan, dan tidak yakin akan keputusan yang kita buat dan sebagainya, seringkali membuat kita mengalami kebingungan. Tetapi di saat Anda mulai belajar melepaskan semuanya dan mulai percaya bersandar kepada Tuhan, karena Anda tahu Anda sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik dalam keseimbangan, tidak menyerah, mengandalkan Dia, disitulah kita semua akan bisa melihat ini bukan tentang kuat dan gagah kita, tapi kita jalani hidup kita benar-benar semua hanya oleh anugerahnya. Dan hal wajib yang ketiga yang perlu kita miliki untuk bisa hidup yang seimbang, apa tuh? Nih penting nih, hidup dalam keterbukaan. Yang pertama tadi apa? Jangan menyerah. Yang kedua, untuk bisa hidup yang seimbang, mengandalkan Tuhan. Hal wajib ketiga untuk bisa hidup seimbang, hidup dalam keterbukaan. Apa nih artinya? Artinya gini, jangan cepat dan mudah melihat kesalahan orang lain, tapi cepat untuk bisa melihat dan memperbaiki diri sendiri. Tidak mudah hidup dalam keterbukaan. Tapi seringkali waktu kita gagal untuk bisa punya hidup yang terbuka,
disitulah seluruh kehidupan dan apa yang kita lakukan menjadi tidak seimbang. Makanya jangan cepat-cepat melihat kesalahan orang lain. Tetapi belajarlah sama-sama untuk bisa apa? Cepat melihat dan segera memperbaiki diri kita sendiri jika ada kesalahan. Ingat gak di Lukas 8 ayat 45 sampai 48? Cerita tentang seorang wanita yang menjamah jubah Yesus. Tapi Yesusnya awalnya gak tahu. Sampai Yesus merasakan ada satu kuasa yang keluar. Dan hari itu sangat banyak orang mengikuti Yesus. Jadi Yesus itu adalah pribadi yang disanjung, dihormati, dan dijaga. Jadi gak sembarangan untuk bisa dekat Yesus. Bahkan sampai bisa menjamah jubahnya. Bahkan Yesus sendiri berkata berhenti dan mengakui ada sesuatu. Ada kuasa yang keluar. Dan dia bertanya siapa yang menjamah. Itu gak main-main untuk bisa jujur. Di tengah-tengah kondisi yang mungkin kelihatannya mencekam. Tetapi itulah kenyataan saat Yesus diikuti oleh banyak orang. Yesus sangat disanjung dan orang ingin sekali dekat kepada Yesus dan tidak mudah. Tetapi Lukas 8 ayat 45 dan 48 berkata, lalu kata Yesus bertanya, siapa yang menjamah jubah aku? Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau. Tetapi Yesus berkata, ada seorang yang menjamah aku sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku. Ayat 47. Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia. Dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Apa yang terjadi di ayat yang ke-48 Alkitab berkata, maka kata Yesus katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Wow, sebuah pengakuan, sebuah keterbukaan mempunyai arti yang begitu kuat untuk seseorang bisa terima terjadi di hidupnya saat itu juga. Bukankah ada kuasa yang luar biasa jika kita mau mengakui kesalahan dan minta ampun dosa kepada Tuhan? Bukankah ada kebaikan? Bukankah ada sukacita? Bukankah pasti terjadi damai jika Anda, saya, kita semua bisa punya nilai kehidupan atau sikap selalu rela mengampuni, suka memaafkan? Semua itu memang tidak mudah dalam realita hidup. Tetapi kalau kita bisa melakukannya, saya terlalu percaya kita punya pengalaman dan kita selalu dengar hal-hal baik, hal-hal yang benar selalu menyertai perbuatan-perbuatan itu. Mari hari ini kita bertanya kepada diri kita. Apakah kita seorang pribadi yang mempunyai sikap hidup bisa dikoreksi, bisa dievaluasi, bisa ditanya, atau bahkan mungkin nih bisa dikritik. Tidak ada yang suka dengan kritikan, tetapi sometimes dalam beberapa waktu di hidup kita, kita perlu mendengar hal-hal yang mungkin tidak enak di telinga, menyakitkan, tetapi baik untuk kelanjutan dan masa depan hidup kita. Jangan hanya suka melihat orang lain rentan, tapi takut kepada diri sendiri untuk mengalami rentan yang bisa terjadi di hidup kita. Percayalah, kita punya Tuhan yang menyelamatkan kita. Dia beserta kita dan dia tidak merancangkan kecelakaan. Tapi seringkali jika kita susah dievaluasi, jika kita susah dikoreksi, jika kita suka semuanya terlihatnya benar terus. Kalau orang kasih tahu sesuatu yang salah atau kurang pas, kita memberi respon. Karena kita sukanya orang melihat kita tuh selalu bagus, selalu benar, nggak ada salahnya. Menurut saya, bertobatlah, perbaiki. Karena sifat-sifat seperti itu yang menyebabkan hidup kita menjadi tidak seimbang. Belajar bisa menerima feedback atau masukan. Itulah kenapa saya ada daftar nih. Beberapa daftar checklist yang bisa membantu kita untuk
punya hidup di dalam keterbukaan, karena hidup dalam keterbukaan menuntun kita untuk bisa punya hidup yang seimbang. Checklistnya apa nih? Seringkali checklist kita untuk bisa punya hidup keterbukaan adalah coba periksa daftar kerentanan. Sesuatu yang seringkali gak mudah kita terima di hidup kita. Salah satunya, saya siap untuk duduk di sebelah Anda daripada di seberang Anda. Belajar jangan takut untuk bisa duduk bersebelahan, bukan di seberang. Saya bersedia untuk menempatkan masalah di depan kita daripada di antara kita. Kalau masalahnya selalu ada di antara, akhirnya kita nggak bisa punya hubungan yang langgeng. Karena ada yang membatasi, ada yang memisahkannya, itu masalah itu sendiri. Tapi kalau masalahnya di depan kita, kita akan punya kecenderungan untuk bisa melihat masalah itu dan bereaksi. Yaitu mencari solusi dan menyelesaikannya dengan baik. Lalu checklist selanjutnya yang bisa membantu kita punya hidup dalam keterbukaan adalah saya siap untuk mendengarkan, mengajukan pertanyaan, dan menerima bahwa saya mungkin tidak sepenuhnya memahami masalahnya. Jadi ya, kalau kita mungkin punya sifat kebiasaan sotoy atau suka sok tahu, sometimes ada waktu belajar untuk berdiam, banyak mendengar dan tidak memberi komentar. Checklist selanjutnya bisa membantu kita adalah saya ingin mengakui apa yang Anda lakukan dengan baik. Saya mengakui daripada saya hanya memilah-milah kesalahan Anda. Jadilah orang yang belajar bisa melihat kesuksesan orang. Belajarlah menjadi orang yang gak parnoan, gak kagok kalau ngeliat orang lain sukses. Daripada cari kesalahan orang mulu, capek nanti. Kenapa? Karena kita juga gak mau diperlakukan seperti itu. Karena kita percaya setiap kita punya kesempatan menjadi seorang pemenang. Seorang yang sukses dan seseorang yang berkenan di mata Tuhan. Apalagi nih, yang bisa kita lakukan adalah begini. Saya mengenali kekuatan Anda dan bagaimana Anda menggunakannya untuk mengatasi tantangan Anda. Dahsyat ya. Jadi percayalah dan yakinlah bahwa setiap orang punya kekuatan untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Hal yang sama dengan kita. Apapun masalah yang kita hadapi, percayalah. Pertolongan, kuasa, penyertaan sudah ada di kita semua. Kenapa? Karena Dia Immanuel. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia beserta dengan kita. Dan yang terakhir, apa yang bisa kita checklist dan membantu kita untuk belajar hidup terbuka adalah saya benar-benar berterima kasih atas upaya Anda daripada mengkritik Anda atas kegagalan Anda. Jadi jangan pernah mengecilkan atau menganggap remeh sebuah usaha yang seseorang lakukan. Hargai, belajar menghargai hal-hal yang kecil yang ada di sekitar kita. Jika engkau bisa dipercayakan hal kecil oleh Tuhan dan kau setia dan taat benar melakukannya, jangan kaget. Tuhan sudah siapkan hal yang besar, yang hebat untuk dikelola, untuk dipercayakan di kehidupan Anda. Dan saya percaya hari ini kita bisa bernafas, kita punya kehidupan di Februari minggu ketiga ini. Karena ada hal-hal baik yang besar yang Tuhan sedang siapkan rancangan untuk Anda, saya, kita semua bisa terlibat di dalamnya. Sehingga kerajaan Tuhan tetap berjalan, proses kehidupan kita untuk bisa menjadi serupa seperti Kristus bisa diteladani, pertobatan-pertobatan terjadi, kerajaan surga dipenuhi nama-nama baru, dan hidup kita setiap hari, setiap saat bisa memuliakan Dia lebih daripada apapun. Saya percaya hari ini kita semua mau mengambil keputusan untuk hidup tidak berat sebelah, tapi belajar hidup di dalam keseimbangan. 3 hal wajib untuk bisa hidup yang seimbang. Yang pertama apa? Jangan menyerah. Yang kedua, selalu mengandalkan Tuhan. Dan yang ketiga, belajar hidup di dalam keterbukaan. Tuhan memberkati. Yuk sama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk hari ini,
untuk apa yang Kau sampaikan, Kau bagikan kepada kami supaya kami bisa melanjutkan kehidupan kami di jalan-jalan-Mu. Sehingga kami percaya dalam kami melanjutkan hidup kami mau punya hidup yang seimbang. Karena hidup yang sehat adalah hidup yang seimbang. Dan kami mau belajar Bapak untuk bisa punya keseimbangan itu. Di mana kami mau berlatih untuk tidak menyerah. Kami mau terus berlatih tidak berhenti mengandalkan-Mu lebih daripada apapun. Bahkan membawa hidup kami menjadi hidup yang terbuka. Karena bukan tentang hidup kami, tapi tentang bagaimana kehidupan-Mu sendiri bisa dinyatakan lewat kehidupan kami. Roh Kudus bantu kami supaya kami bukan hanya mendengar firman, tapi kami bisa mengaplikasikan, melakukan firman di kehidupan kami. Dan kami merayakan hidup kami dengan ucapan syukur. Karena kami tahu setiap kami hanya hidup oleh anugerah dan oleh cinta-Mu. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur, kami terima firman-Mu, di dalam nama-Mu kami berdoa. Sama-sama kita yang telah menerima firman katakan, amin. Kesempatan ini saya juga mau berterima kasih untuk semua volunteers yang setia melayani setiap minggu, setiap harinya di produksi sehingga setiap ibadah pelayanan bisa dilakukan. Jeripaya-Mu tidak pernah sia-sia. Seperti firman tadi disampaikan, tetap belajar hidup di dalam keseimbangan. Terima kasih untuk semua jemaat Tuhan yang terus setia di online Sunday Service FLC. Saya mendorong terima firman, terima pelayanan terbaik. Terus bawa dalam doa supaya setiap ibadah mengandung kuasa, menyempurnakan hidup dan keluarga kita. Dan jangan pernah malu dan takut untuk memberitahu kepada sesama yang lain. Supaya mereka juga bisa menyaksikan online Sunday Service ini. Thank you selalu untuk punya hidup yang berbagi. Kompak setia, dalam kerendahan hati gak takut untuk memberi. Saya selalu katakan jangan takut untuk memberi. Beranikan diri. Karena disitulah bagian pengabdian. Karena kita tahu semuanya adalah milik Dia. Tapi banggalah mengelola apa yang Tuhan percayakan. Banggalah mengelola dan hidupi tanggung jawab dengan integritas. Nama baik lebih berharga daripada apapun. Hidup dalam terang firman. Dalam kejujuran, dalam nilai-nilai yang mungkin orang lain susah lakukan dan gak mau lakukan. Tapi anak-anak Tuhan kita, jangan takut, belajar lakukan. Mungkin tidak mudah, tapi sedikit demi sedikit kita melangkah. Dan akhirnya kita tahu, hidup kita tidak bergantung kepada harta, kepada benda, atau apapun juga. Karena kita tahu semuanya milik Tuhan, semuanya dititipkan untuk dikelola. Biarlah roh kehati-hatian melimpah atas kita. Dan kita akhirnya berjalan dengan penuh ucapan syukur dan penuh tanggung jawab. Saya sebagai gembala Forward Living Church bersama dengan keluarga dan seluruh keluarga FLC berdoa untuk setiap keluarga dari Forward Living Church yang kehilangan. Jika ada di antara Anda orang keluarga yang Engkau cintai dan Engkau kasihi telah dipanggil pulang ke surga, Anda tidak sendirian. Doa kami menyertai Anda semua. Kita adalah keluarga. Kita adalah keluarga untuk selama-lamanya. Semua yang telah tiada, semua yang telah pergi, sudah bersama dengan Bapa di surga. Tapi Anda, kita semua yang hidup, tetap bergandengan tangan. Saling menyayangi, saling mendoakan, tetap berpelukan, bahkan tetap aktif di dalam komunitas. Anda tidak sendirian. Jangan biarkan diri Anda merasa sendirian. Jika Anda perlu bantuan, jika Anda perlu teman, sahabat dan keluarga, jangan malu. Hubungi nomor-nomor yang Anda bisa hubungi di FLC. Pastikan Anda terhubung seorang kan yang lain dengan kami semua, dengan kita. Karena kita adalah keluarga. Kita adalah keluarga. Terima kasih telah menyaksikan online Sunday Service pada hari ini. Jadi berkat selalu, lakukan yang terbaik dan tetap hidup seimbang. Arahkanlah hatimu, angkatlah kedua belah tanganmu, dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kiranya berkat kasih, rahmat, anugerah, damai, sejahtera, sukacita Tuhan melimpah-limpah di dalam persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus dari detik hari ini sampai seterusnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Yesus kita yang sudah diberkati. Sama-sama semua katakan amin. Selamat hari Minggu. Tetap sehat, tetap semangat. Tuhan memberkati. Sekali lagi katakan,
sungguh-sungguh hidup